Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Pagi dan senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama dengan saudara di sini untuk bersama-sama merenungkan bagian yang saya kira kita sudah kenal baik sekali ya. Kalau kita berbicara mengenai perumpamaan ini ya, perumpamaan tentang anak yang hilang, saya kira saudara cukup di gereja barangkali 1-2 tahun, paling sedikit sudah pernah dengar ini bahkan 1 kali. Saudara pernah di Sunday School, saudara ikut di kebaktian remaja sampai kemudian bertumbuh besar. Kemungkinan besar kita sudah mendengar cerita ini berkali-kali. Ini salah satu cerita yang barangkali kita sebagai orang Kristen salah satu yang barangkali kita paling mengerti, yang kita paling dengar. Bahkan istilah the prodigal son itu sudah menjadi, bisa dikatakan menjadi istilah sehari-hari di dalam masyarakat sekuler ya. Si anak yang hilang, pokoknya seseorang yang kayaknya dia keluar daripada yang keluarganya atau hidupnya gak bener, itu sudah menjadi istilah yang umum sekali, the prodigal son. Tapi saudara, kalau kita pikirkan kembali baik-baik mengenai bagian ini, saudara, saya kira tidak semudah itu untuk langsung melihat dan langsung mengatakan bahwa yang dibilang anak yang hilang itu adalah si anak yang bungsu. Ya.
Saya kira di sini, saudara, Tuhan Yesus jelas dia memiliki maksud yang lebih dalam daripada sekedar memperlihatkan bahwa cerita ini adalah mengenai si anak yang bungsu ini. Bahkan kalau kita melihat perumpamaan ini lebih lanjut, saudara, dan kita mempelajarinya betul-betul di dalam konteksnya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mempergunakan cerita tentang anak yang bungsu itu hanya sebagai satu pengantar untuk menjelaskan masalah yang dialami oleh si anak yang sulung gitu, ya. Nanti kita akan melihat secara lebih mendalam. Tetapi saya kira, saudara, di dalam bagian ini, waktu berbicara mengenai anak yang hilang, kita bisa mengatakan baik si anak yang bungsu maupun si anak yang sulung ini, saudara, dua-duanya ini bisa dikatakan memenuhi syarat untuk disebut sebagai anak yang hilang. Bedanya, saudara, dan ini pengamatan secara cepat, bedanya, yang satu hilang secara fisik, ya, dia meninggalkan keluarganya secara fisik. Yang satu hilang secara emosi, atau kalau kita mau pakai dalam istilah kita sebagai gereja hari ini, dia hilang secara rohani. Yang satu hilang, saudara, karena perbuatannya, ya. Yang satu hilang karena sikapnya, karena cara hidupnya. Si anak yang bungsu, si anak yang sulung, saudara, dia hilang bukan karena kelakuannya tidak baik, bukan karena cara hidupnya tidak baik, tetapi karena pengenalannya terhadap Bapa, pengenalannya terhadap sang ayah itu kacau, membuat dia di sini, saudara, menjadi anak yang hilang. Dan khususnya hal ini kita bisa mengerti, saudara, kalau kita melihat konteksnya di dalam Lukas pasal 15 ayat yang pertama. Dikatakan pada waktu itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dan menarik sekali, saudara, lalu para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ayat 2, bersungut-sungut. Dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan saudara lihat ayat yang ketiga, sebagai respon terhadap keluhan, sebagai respon terhadap sungut-sungut dari orang-orang suci ini, Yesus lalu menceritakan 3 perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaan mengenai domba yang hilang, mengenai uang yang hilang, dan yang terakhir mengenai anak yang hilang. Dan kalau saudara melihat di dalam bagian ini, dalam perumpamaan yang ketiga, saudara, itu sebetulnya justru bisa dikatakan memuncak. Ya, 2 perumpamaan yang di depan, saudara, itu bisa dikatakan cuma merupakan satu teguran. Harusnya kamu sebagai orang-orang yang beragama, orang-orang yang suci, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah bersih, harusnya kamu tuh bersukacita waktu orang-orang berdosa ini kembali. Harusnya demikian. Tetapi di dalam perumpamaan yang ketiga, saudara, yang panjang yang kita tadi baca, saudara, Yesus bahkan bisa dikatakan menegur mereka secara cukup keras dan mengatakan, engkau memang ada di dalam bait Allah, engkau memang ada di dalam gereja, engkau memang aktif melayani, tetapi engkau terhilang di depanku. Engkau tidak mengerti isi hati. Saudara, perumpamaan ini, saudara, sebenarnya berbicara mengenai satu hal yang sama. Kedua anak ini sama-sama terhilang, saudara, sekalipun satu terhilang secara fisik, satu terhilang secara emosi atau terhilang secara rohani, tapi mereka kedua terhilang dalam satu hal yang sama, yaitu mereka tidak mengerti apa yang menjadi isi hati ayahnya. Atau kalau kita tarik lebih lanjut lagi, saudara, kita perdalam lagi, mereka tidak memiliki hubungan yang benar dengan ayahnya. Masing-masing, saudara, hidup bisa dikatakan secara independen, secara bebas dari ayahnya. Kita lihat si anak yang pertama. Si anak pertama, saudara, dia pikir bahwa hidup di bawah ayahnya itu adalah satu kehidupan yang berat. Dia ingin bebas. Dia mau lepas dari ayahnya. Dan lihat apa yang dikatakan di situ. Dia minta kepada bapaknya supaya bagian harta milik kita yang merupakan hakku, ya, apa yang merupakan milik bersama, tapi di dalamnya saya ada klaim, di dalamnya ada bagian saya mau itu menjadi bagianku, supaya apa? Saya bisa mengontrol, saya bisa mengendalikannya, saya bisa mengaturnya sendiri. Dan saudara lihat, setelah dia mendapat harta itu, saudara, ayat 13, dia keluar, dia menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, bukankah ini mengingatkan kepada kita bahwa seringkali, saudara, kita, baik kita sebagai orang Kristen maupun kita bukan Kristen, atau dulu barangkali sebagai orang bukan Kristen, saudara, kita cenderung berpikir, saudara, bahwa hidup di bawah Tuhan itu adalah merupakan suatu tekanan. Kita ingin bebas, kita ingin supaya kita bisa melakukan apa saja yang kita mau lakukan. Kita ingin supaya kita ini punya kebebasan untuk mengendalikan, untuk mengatur apa yang
Kita mau. Kita pikir saudara kalau kita hidup di bawah Tuhan, kita hidup menurut caranya Tuhan, kita hidup menurut aturannya Tuhan, itu bukan merupakan kehidupan yang bebas. Dan ini yang barangkali saudara dipikirkan oleh si anak ini. Dia mau keluar dan dia mau meninggalkan orang tuanya. Dia tidak sabar menunggu waktunya untuk dia mendapatkan harta warisan. Dia mau cepat-cepat keluar. Dan setelah dia keluar, saudara, dikatakan dia memboroskan harta miliknya. Hidup seenak-enaknya. Ayat 14, setelah dihabiskan semuanya itu, timbul bencana di dalam negeri itu, dan dia pun mulai melarat. Dan yang saudara lihat ayat 15 ya, untuk pertama kalinya di dalam cerita ini dia belajar untuk hidup secara bertanggung jawab. Ya. Ayat 15 saudara, dia pertama kali mulai bekerja. Ayat-ayat sebelumnya saudara, dia mengomel kepada orang tuanya, dia mengeluh kepada ayahnya. Dia setelah menerima, dia keluar, dia memboroskan hartanya, menghabis-habiskan, hidup berfoya-foya, hidup bersenang-senang. Ayat 14, pertama kalinya dia berusaha bekerja. Ternyata pada waktu itu saudara mengalami krisis moneter. Hancur, ekonomi terpuruk saudara. Nggak tahu siapa yang jadi presiden waktu itu. Pokoknya nggak ada jobs. Habis. Housing bubble burst. Kerjaan semuanya kena layoff. Semua yang sudah menjadi presiden, senior VP, whatever VP di situ, middle level management, semuanya hilang kerjaan. Kalau zaman itu ada community college, barangkali anak itu baru berpikir, oke, saya akan kembali ke Jerusalem Community College barangkali, atau Nazarene Community College untuk belajar skill yang baru, untuk ganti karir, untuk cari jalur yang baru. Nggak bisa saudara. Satu-satunya yang dia dapat di situ saudara adalah apa? Pergi ke ladang, dia bekerja pada seorang majikan di negeri itu, pergi ke ladang untuk menjaga babinya. Nah saudara, kita perlu mengerti satu hal dulu. Di dalam bagian ini memang Tuhan Yesus tidak secara khusus memberitahukan kepada kita siapa orang ini. Tapi saya kira cukup aman untuk mengasumsikan, karena ini berbicara kepada orang-orang Yahudi kan. Cukup aman untuk mengasumsikan bahwa si anak ini orang Yahudi. Nah, kalau memang demikian saudara, pekerjaan menjaga babi itu bukan cuma sekedar kotor dalam arti menjijikkan, tapi itu juga satu pekerjaan yang kotor, yang tidak suci secara agama. Ya. Saya waktu kecil saudara, di samping rumah saya itu ada peternak babi. Ya, dia bukan berternak di sana, ya puji Tuhan. Ya, tapi ada waktu-waktu tertentu, saudara, itu babi dibawa datang. Ya, dan dia tuh di rumah kita sering mengumpulkan makanan-makanan sampah kan yang bekas, ya kulit buah lah atau sayur apa, pokoknya yang mau dibuang punya. Dan itu selalu ada orangnya untuk datang untuk ngambil. Dan saya masih ingat, saudara, pokoknya kalau giliran si tukang makanan babi itu datang buat ngambil, saudara. Waktu dia masuk ke dalam rumah, ke dapur kami, begitu dia sudah ambil, kita ini udah siap-siap untuk tahan nafas, saudara. Karena itu makanan itu sisa itu baunya kan minta ampun, dibawa keluar, saudara. Aduh, pokoknya kita tahan nafas sebisa-bisanya untuk dia lewat Itu babi waktu datang kita tahu, karena kenapa? Suka nyanyi vokal grup di luar. Ada suaranya kan, kedengaran, ketahuan suaranya. Saya masih hafal kandang babi, saudara, itu bentuknya melingkar kayak gini, babinya di dalam, ya, datang malam-malam, lalu dibawa masuk ke dalam rumah itu, nggak tahu di mana, di belakang rumahnya, di dalam rumah itu, di bagian belakang barangkali ada tempat untuk nyembelih atau apa. I have no idea, saya masih kecil waktu itu. Tapi itu kesan saya, saudara, babi itu kotornya luar biasa. Bagi saya, babi itu menjijikan, saudara. Babi itu menjijikan. Tapi bagi orang Yahudi, babi itu bukan cuma sekedar menjijikan. Babi itu, kalau saya peternak babi, itu berarti saya nggak boleh ke gereja. Saya nggak suci. Saudara-saudara bayangkan itu, ini pekerjaan yang rendah sekali, saudara. Saya harus berhubungan dengan binatang yang haram, mengurusi hewan yang haram, dan itu membuat saya menjadi seorang yang najis. Itu berarti saya ditolak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pekerjaan seperti itu biasanya tidak diberikan pada orang Yahudi, karena itu sudah kotor, sudah menjijikkan, ditolak lagi di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang mau kerjaan seperti itu, saudara. Ini sudah desperate, luar biasa. Sampai si anak ini menerima pekerjaan itu. Saudara bisa bayangkan? Pertama kali dalam seumur hidupnya dia belajar untuk hidup bersih. Dia harus mengurusi pekerjaan yang kotor. Pertama kali dalam seumur hidupnya dia harus mengerjakan pekerjaan yang jujur. Dia sekarang diberikan pekerjaan yang membuat dia itu najis,
membuat dia itu orang yang berdosa di hadapan Tuhan secara hukum agama. Dan bukan itu saja. Ayat 16, dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saudara perhatikan, di sini tidak dikatakan sekedar makanan babi, jelas sekali dikatakan ini adalah ampas. Sesuatu yang sudah merupakan sisa, sesuatu yang bagi manusia itu tidak layak untuk dimakan. Ini jelas bukan berbicara mengenai makanan bergizi atau makanan sehat atau tidak. Ini sekedar perut itu perlu diisi sesuatu. Dimasukkan sesuatu supaya jangan sampai keroncongan terus, jangan sampai mengempis terus. Dia memakan makanan yang secara manusia tidak layak dimakan dan hanya layak dimakan oleh babi. Tapi itu pun ternyata apa? Tidak dikasih makan. Apa maksudnya, saudara? Kalau saudara melihat di dalam mulai dari ayat yang ke-12 ini sampai dengan ke ayat 16, yang kita lihat di sini, saudara, ini adalah penurunan. Dia ini makin lama makin rendah. Makin jauh dia dari ayahnya, dia itu makin rendah. Saudara lihat, dia pertama-tama kehilangan statusnya sebagai anak. Oke? Dia kehilangan statusnya sebagai anak. Dia mengatakan, sekarang saya mau memisahkan diri. Saya tidak lagi menjadi anak. Karena kenapa? Hak sebagai anak itu saya sudah ambil, saya sudah bawa keluar. Saya sudah bukan anak. Saya memutuskan hubungan. Saya tidak tahu itu terjadi secara hukum, secara legal atau tidak. Tetapi Alkitab memberitahukan, dia bukan sekedar keluar dari rumah lalu bangun rumah di sebelah. Dia pergi ke negeri yang jauh. Secara fisik dia itu terputus dari keluarganya. Secara fisik dia terputus dari ayahnya. Dia bukan lagi anak. Oke? Dengan kata lain, dia tidak mau mengirim berita kepada orang tuanya. Dan zaman itu jelas tidak ada email, tidak ada Facebook. Dia tidak bisa posting dia punya foto lagi foya-foya di mana, tidak ada. Bagi ayahnya, anaknya itu sudah mati. Dia sudah tidak tahu apa yang terjadi. Bagi si anak, dia tidak pusing lagi mana ayahnya. Ayahnya mau mati, mau hidup. That's not my business. Saudara lihat, dia bukan lagi anak. Putus hubungan. Dia pergi ke negeri yang jauh. Tapi sekarang masih oke. Dia mandiri. Kalau dulu dia itu bukan raja, dia dikenal sebagai anaknya siapa. Sekarang dia menjadi raja, dia punya uang, saudara. Dan uang di mana-mana itu magnet, menarik orang untuk datang. Bukan datang kepada orangnya, barangkali datang kepada uangnya. Dia berfoya-foya, dia menghambur-hamburkan harta miliknya. Hidupnya enak, hidupnya senang. Money is not a problem. Tetapi saudara, uang itu bukan makin lama makin banyak. Uang itu makin lama makin sedikit. Dengan kata lain, yang dia bisa belanjakan itu makin lama makin sedikit juga. Kalau dulu dia bisa makan dengan bebas, bisa foya-foya, bisa boros-boros, ada waktu tertentu di mana dia mulai mikir, saya mau ini dan saya nggak bisa dapat. Karena kenapa? Uangnya sudah nggak cukup. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia terpaksa harus membatasi. Kalau dulu makannya tuh mewah, sekarang barangkali ya tidak semewah itu. Kalau dia bisa dulu vacation barangkali semua maunya, sekarang ya setahun kalau bisa sekali, syukur. Tapi dia masih punya uang. Makin lama makin turun, makin lama makin habis. Dan ayat 14, setelah semua itu habis, timbul kelaparan dalam negeri itu dan dia mulai melarat. Kalau tadi dia makannya harus dibatasi, sekarang mau makan nggak bisa makan, nggak punya uang lagi untuk membeli. Makin lama makin turun. Dia sudah hancur secara ekonomi. Ayat 15, dia sekarang secara sosial hancur. Kalau dulu dia adalah bos, kalau dulu dia adalah raja, kalau dulu dia adalah penguasa untuk dirinya sendiri, sekarang dia adalah pegawai orang lain. Lebih turun, saudara. Dia harus bekerja untuk mendapatkan nafkah. Dan kalau kita lihat, bukan saja dia harus bekerja, dia harus bekerja untuk sesuatu yang orang biasa, orang kebanyakan tidak mau kerjakan. Saudara lihat, makin lama dia makin rendah, makin lama dia makin turun. Menariknya, justru waktu dia berusaha hidup dengan jujur, justru hidupnya makin terpuruk. Saya mau berhenti sebentar di sini, saudara. Ini saya yakin ini bukan bagian daripada, bukan maksud daripada Tuhan Yesus menceritakan ini, ya. Jadi mungkin saya akan menyimpang dikit. Tapi saya mengajak kita memikirkan hal ini, saudara. Bukankah kadang-kadang menarik ya, bahwa saat kita mau hidup dengan jujur, kita mau jalan dengan lurus, justru masalah datang bertubi-tubi.
Saudara pernah ngalami kayak gitu? Saya nggak tahu, saya kadang-kadang ngalami kayak gitu ya. Saya kadang-kadang merasa kok rasanya capek hidup jadi orang jujur. Capek, dalam bahasa Inggris kita bilang taking the high road, ya, mengalah, ya, berusaha sabar, berusaha melakukan firman Tuhan. Itu kok sering tidak semudah yang saya bayangkan itu. Pengen saudara, jujur dalam hati ini pengen. Tapi saudara, dalam pengalaman saya kadang-kadang kok sepertinya kalau main kotor itu lebih gampang daripada kalau jujur. Saya nggak tahu, itu pengalaman saya sendiri barangkali. Tapi ini yang dialami si anak ini saudara. Waktu saya membaca bagian ini, itu kayaknya sounds so familiar gitu. Ya. Makanya saya katakan agak menyimpang dikit, tapi I want to talk about it anyway. Karena sepertinya itu menjadi pengalaman saya. Tuhan, saya sekarang mau bekerja dengan jujur. Oke dah, sekarang saya tahu nggak bisa berfoya-foya. I don't have any means anymore. Ya kan? Saya mau hidup dengan jujur. Tapi dia nggak bisa kerja di bank, dia nggak bisa kerja di apa gitu, McDonald atau apa yang ada pada waktu itu, dia nggak bisa. Dia dapat kerjanya yang paling buruk, yang paling parah, yang nggak ada orang lain mau kerja. Dia betul-betul menjadi orang buangan. Saudara bayangkan betapa jauhnya dia jatuh. Ini yang terjadi saudara ketika kita hidup di luar Allah. Ini yang terjadi saudara ketika kita melupakan Allah. Ini yang terjadi ketika saya dan saudara berusaha hidup bebas di luar Allah. Kita bisa bekerja keras, kita bisa membanting tulang, kita bisa punya segala-galanya. Tetapi saudara, segala sesuatu yang ada di luar Allah, itu arahnya cuma satu. Makin lama, makin turun, makin lama, makin hancur. Di TV itu ada iklan kan, perusahaan jas, saya lupa namanya, Men's Wearhouse kalau nggak salah. Yang terakhir itu ada si orang tua, itu kalau nggak salah katanya pendirinya ya, pendiri dan juga CEO-nya, tapi baru dipecat. Saudara bayangkan ekonomi kayak apa sekarang saudara? Founder dan CEO bisa kena pecat, ya kan? Dan terakhir dia selalu mengatakan, I guarantee you. Nah ini kira-kira kayak gini. Saudara hidup di luar Tuhan, saudara punya apapun, tapi waktu saudara hidup di luar Tuhan, saudara bisa tampilkan klip yang terakhir dari si orang di The Men's Wearhouse itu. I guarantee you. Akan makin hancur, akan makin habis. Itu bukan cuma soal siapa tahu akan makin turun. Bukan. Sudah pasti tinggal tunggu tanggal mainnya. Itu udah jelas, udah pasti akan terjadi. Makin kita jauh dari Tuhan, saudara, kehidupan kita itu menjadi makin tidak ada nilainya, menjadi makin tidak ada harganya. Kita ini akhirnya, saudara, menjadi budak daripada pekerjaan kita. Kita ini menjadi budak daripada apa yang kita kejar. Ada yang mengatakan uang itu tidak pernah jadi masalah. Yang jadi masalah adalah cinta uang. Memang betul, Alkitab mengatakan karena mencintai uang, orang berbuat kejahatan. Uang itu bisa menjadi hamba, dan dia bisa menjadi hamba yang baik. Tapi uang itu kalau menjadi tuan, saudara, dia menjadi tuan yang kejamnya luar biasa. Karena kenapa? Dia nggak pernah puas. Banyak kali dalam kehidupan kita, saudara, kita tanpa sadar kita ini diperhamba oleh uang. Dan saya pikir-pikir, saudara, uang itu sebetulnya dia tidak selalu mau menonjol di depan. Uang itu seringkali justru tidak mau terlalu kelihatan. Dia memperlihatkan diri di dalam berbagai bentuk yang lain. Status sosial, status ekonomi dalam bentuk rumah yang bagus, mobil yang bagus, baju yang bagus, apa yang bagus. Uangnya itu ngumpet di belakang. Ya kan? Tetapi saudara, uang waktu dia menjadi tuan, saudara, dia itu betul-betul bisa dikatakan di belakang. Dan dia memainkan kita itu dengan ganas sekali. Karena uang itu tidak pernah dipuaskan. Uang itu makin banyak kita dapat. Sering kalau sikap kita tidak benar, saudara, waktu kita dikontrol oleh uang, kita ini justru makin haus, makin ingin mendapatkan, makin mau mendapatkan. Dan uang punya sifat seperti itu. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita harus mampu mengontrol uang itu, harus mampu mengontrol harta itu. Dan itu hanya bisa terjadi, saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengontrol itu, saudara. Karena kenapa? Kita tidak punya kekuatan yang cukup. Kita tidak punya kemampuan yang cukup. Sekali lagi, bukan uang itu jahat, bukan harta itu jahat.
Orang yang mengatakan uang itu jahat, harta itu jahat, saudara, saya tunggu tanggal mainnya kapan dia kasih uangnya dan hartanya sama saya. I'll be number one in line. Yang menakutkan, saudara, adalah kita seringkali secara sukarela menyerahkan diri kita dikontrol oleh harta. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan harta. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan hal-hal yang lain yang ada di luar Tuhan. Status pendidikan, status sosial, status ekonomi. Itu menjadi hal yang luar biasa pentingnya. Dan kita tidak memikirkan hubungan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harusnya membungkus, yang harusnya mengatur semua ini. Kita terhilang di situ, saudara. Kita pikir asal saya sudah bekerja dengan baik, asal saya sudah saya bekerja keras, asal saya bisa mencapai ini, mencapai itu, hidup saya akan beres. Tidak, saudara. Justru banyak orang mengatakan dia makin sukses, hidupnya makin kosong. Saya ingat seorang anak muda, saudara, yang saya kenal dia dari dia masih muda sekali. Beberapa tahun yang lampau, saudara, dia telepon saya mengatakan, Pak Hengki, I want to meet with you. Oh, udah, kita keluar. Sebelumnya, saudara, dia datang ke gereja. Saya waktu itu masih di Monrovia. Ya, ini juga Monrovia. You know, dia ada one. Baru ingatin Monrovia juga. Ya. Dia datang ke gereja, saudara, untuk memperlihatkan satu hal. Saya habis khotbah, saya masih ingat itu. Saya habis khotbah, dia kata, Pak Hengki, come on. Why? Panas di luar. No, come on, I want to show you something. Dia perlihatkan mobilnya, saudara, BMW Series 7. Datang ke gereja untuk saya lihat. Now I made it. Now I made it. Drop out dari sekolah, hidupnya dulu nggak benar. Now I made it. Saya katakan, jeez, good. I'm happy for you. Can I test drive? No. Kalau mau ikut, tapi no, I'm not going to let you drive there. So please, I'm a pastor, right? I'm nice. I know how to. No, don't touch it. You can come in, but no. Saya bilang, no, this car is too old for you. Ini lebih cocok. Kamu kan gak suka pakai jas nasi, kan ini cocok kalau di dalamnya itu orangnya itu pakai jas nasi kayak saya. I mean, and I'm more handsome than you, right? Ini mobil yang cocok bagi saya. I mean, can you figure that out? Saya bilang, dia bilang, no, I fit right in this car. Lalu kemudian dia ngajak keluar makan. Kami keluar makan, dia katakan gini, Pak Hengki, now I made it. Saya punya uang, saya punya bisnis. Saya berhasil. Dibandingkan dengan teman-teman saya, mereka tuh masih employees. Now I own my own business and saya lagi expand, lagi mau beli rumah. Good. Lalu ngapain kita ngomong di sini? Karena saya tahu dia bukan datang kepada saya untuk bragging dia punya harta. Dia mengatakan, you know Pak Hengki, saya sekarang mulai terlibat dengan nightclubs, dugem, ya. Dia bilang bukan karena saya suka minum apa semua, tapi that's where they understand who I am. Dia bilang, saya sengaja pergi ke Santa Monica di mana saya bisa tip orang $20, tip orang $50. Dia bilang, I have fun with that. You know, waktu valet parking datang, ya, dia tip, dia kasih mereka uang $20. Take care of this car, man. Oh, don't worry, boss. Oh, dia bilang rasanya itu hati itu kayak apa gitu. Dari dulu dia dipandang remeh, dari dulu dia direndahkan, dari dulu bahkan barangkali termasuk keluarga yang mengatakan you are a failure. Sekarang dia mengatakan look at me. Not good. So what are you saying? Dia bilang dulu saya mau mendaki gunung itu dan saya kerja keras. I climbed the mountain. Now I made it to the summit. Dan Pak Hengki, it's nothing there. Dia nangis. Saya sekarang sudah di atas, saya punya bisnis, saya punya rumah, saya punya segala yang orang kejar. Orang mengatakan you are a loser. Sekarang siapa yang bisa mengatakan dia loser? I made it. I'm up on the top of the mountain, dia bilang. And Pak Hengki, there's nothing there. There's nothing there.
Banyak di antara kita sudah tidak pernah merasakan seperti itu. Mungkin karena kita masih ngejar, kita belum nyampe, sudah. Kita belum sampai ke situ. Kita masih berangan-angan, aduh kalau saya bisa bayar semuanya ini, aduh kalau saya bisa, I wish. Tapi dari pengalaman orang-orang yang sudah sampai, saudara, mereka yang sudah mendapatkan apa yang orang lain ingin dapatkan, mereka 100% mengatakan ketika tidak ada Tuhan, semuanya gak ada gunanya, semuanya kosong. Itu anak yang terhilang. Terhilang karena kenapa? Dia jauh dari Tuhan. Terhilang karena dia tidak mau bersama-sama dengan Tuhan. Terhilang karena sikapnya. Terhilang karena cara hidupnya yang tidak benar. Hidup yang berfoya-foya. Hidup yang tidak beres. Tapi saudara, kita bisa terhilang sekalipun kita menghafal banyak ayat Alkitab. Kita bisa terhilang sekalipun kita adalah pendeta, sekalipun kita majelis gereja, guru sekolah minggu, aktif melayani Tuhan, hidup sehari-hari di gereja 24/7, 365 hari setahun, tidak pernah keluar, selalu aktif, kita bisa terhilang. Itu yang dikatakan oleh anak yang sulung itu. Soalnya anak sulung itu, dia pulang mana saudara? Pulang kantor, pulang kerja. Sama seperti banyak di antara kita saudara, 5 o'clock pulang ke rumah, capek, pengen istirahat, makan sedikit, nonton TV, istirahat malam, supaya besok pagi bangun and start all over again. Dia kerja saudara, dia kerja, dia pulang ke rumah saudara, dia mendengar bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian, dia nggak bisa enjoy saudara. Di dalam rumahnya jarang terdengar seperti itu. Yang dia tahu dia pulang adalah perlu melaporkan hari ini domba berapa yang melahirkan, kambing berapa yang punya anak, berapa yang dicuri, berapa. All business. Itu hidupnya dia. Saudara lihat dia mengeluh, saudara. Dia marah waktu orang lain mendapatkan sesuatu yang menurut dia tidak layak. Saudara pernah pikir yang tadi saya katakan tadi, sometimes taking the high road itu bukan hal yang gampang. Karena kenapa? Kok kayaknya orang yang gak jujur malah diberkati ya? Ingat apa yang dikatakan oleh Habakuk? Salah satu ayat dalam kitab Habakuk yang saya paling sering ingat dan lucunya saya justru ingatnya seringkali bukan bahasa Indonesia. Waktu dikatakan keadilan, ya, si Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Keadilan itu munculnya terbalik. Orang yang benar justru jadi salah, orang yang salah justru jadi benar. Saudara pernah merasakan kayak gitu? Saya baru baca buku saudara John Grayson mengenai seorang yang dihukum mati, padahal dia itu bukan pembunuhnya. Dan waktu membaca bagian itu saudara, saya keep expecting terakhir itu akan happy ending, bahwa ini loh, orang yang salah akan dijustify, right? Last minute si governor akan grant stay untuk execution, tidak dieksekusi, beres, and kemudian si pembunuhnya ketangkap, bla bla bla, semuanya serba lancar semua. So at the end happy ending, itu yang kita mau saudara. Tapi bukankah realita kehidupan memberitahukan kepada kita seringkali tidak seperti itu? Orang yang benar justru seringkali hidupnya itu penuh dengan masalah. Orang yang benar seringkali bekerja keras dan tidak pernah kelihatan maju. Orang yang aktif melayani di gereja, orang yang hidupnya dengan suci saudara, tapi kok bolak-balik kena tipu terus. Mau sampai kapan? Saudara, si siapa namanya yang di New York ini yang sekarang lagi berusaha run for office, si istrinya itu adalah asistennya Menteri Luar Negeri Clinton dulu, ya, Huma Abedin, ya. Suaminya siapa namanya, Weiner atau Anthony Weiner. Saya pikir ini orang ya, nggak tahu, myself, ini orang mukanya mau ditaruh di mana ya? You masih nggak sadar bahwa you udah ditolak. You want to wait until the poll day untuk kemudian hasilnya mengatakan you are zero. Tapi ada orang kayak gitu saudara. Nah herannya orang yang saya baru baca dapat email kemarin malam. Rick Warren kemarin baru pertama kali mulai khotbah setelah kalau nggak salah 4 bulan ya, setelah anaknya meninggal dunia. Dia baru kembali khotbah dan dia tema khotbahnya itu berbicara mengenai how to go through what you are getting through. Dan saya bisa kebayang itu akan banyak sekali cerita mengenai pengalaman pribadi,
mengalami sesuatu yang bagi orang lain itu, I mean, how could you do that? You punya anak bunuh diri. You're a pastor. Dan gak usah jauh-jauh, saudara. Saya sudah mendengar, baru-baru saya sudah mendengar ada orang yang meninggalkan gereja itu karena mengatakan, ngapain saya ke gereja itu? Anak pendeta aja bunuh diri kok. Can you imagine that? Saya pikir, saudara, saya nggak tahu, saya pikir di dalam hati mereka suami istri, saudara, mungkin, saya nggak tahu berapa besar, tapi mungkin ada waktunya di mana mereka bertanya, God, why? Saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu apa yang mereka rasakan, tapi karena mungkin kita berpikir kita harus jalan yang benar. Kenapa saya nggak ngalami itu? Saya nggak tahu apakah di dalam gereja, saudara, kita pernah merasakan, bukankah saya sudah aktif, saya sudah berusaha banting tulang, tapi kok gereja nggak maju-maju gitu? What else can I do? What else can I do? Kemarin saya baca artikel mengenai kesebelasan Indonesia ya. Saya nggak tahu, mesti bangga atau apa gitu ya. Saudara ngikuti kesebelasan di Indonesia sepak bola, kita bangga luar biasa karena kalahnya cuma kalah berapa nol. I mean, what? Lawan Belanda waktu itu kalah berapa? 2-0. Lawan apa lagi? Manchester United kalau nggak salah kalah bukan? Kalah 7-0. Terus lawan Liverpool baru-baru ya Liverpool kalahnya 2-0. Lawan Chelsea kalahnya 7-0. And we are lucky enough. What are you talking about? Puas. Saya bayangkan pemain sepak bola Indonesia saudara masuk ke lapangan dan dengar orang teriak, dengar orang elu-elu, itu adalah untuk timnya lawan. Tiap kali Chelsea cetak gol, wow, sedang luar biasa. I'm wearing the wrong uniform. I'm wearing the wrong jersey. Apa ada yang tulis kemarin di Kompas itu nasionalisme penonton Indonesia itu kemana? Kok malah pemain lawan yang dielulukan gitu? Saudara bayangkan kita melayani di gereja, saudara, dan kita merasa kita sudah aktif, kita sudah melakukan segala sesuatu, tapi nggak dapat apa-apa. Seperti si anak ini. Saya Tuhan sudah aktif, saya sudah melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Masalah dari si anak sulung ini bukan dia tidak aktif, saudara. Masalah si anak sulung ini bukan dia anak yang tidak baik. Dia ini anak yang orang Tionghoa bilang anak yang uhal, anak yang tahu berbakti kepada orang tuanya. Dia berbakti 100% kepada orang tuanya. Tetapi saudara, dia punya masalah yang sama dengan si adik. Dia tidak ngerti isi hati orang tuanya. Dia tidak mengerti isi hati ayahnya. Dia tidak punya hubungan yang benar dengan ayahnya. Si anak yang sulung ini melihat ayahnya ini sebagai majikan. Dia tidak bisa mengerti perasaan, tidak bisa mengerti ayahnya. Ayat 31, ayahnya berkata kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi jelas si anak ini dia tidak melihat itu, saudara. Karena ayat 29 dia mengatakan, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Dengan kata lain, ini bukan hak saya tunggu diberikan. Dan Bapa, apa yang kau punya, engkau tidak pernah berikan kepada saya. Si Bapa mengatakan, saya nggak perlu berikan, semuanya itu adalah milikmu. Dia tidak bisa melihat. Dia tidak melihat dirinya sebagai anak, dia melihat dirinya sebagai hamba. Dia tidak melihat dirinya sebagai seorang yang mengerti isi hati ayahnya. Dia berdiri di samping ayahnya, dan saya bayangkan dia tiap hari di situ melihat si ayah menangisi si anak yang bungsu itu. Hatinya sakit, saudara. Dia tidak bisa mengerti ini anak yang tidak benar, ini anak yang kacau, anak yang rusak. Tapi si bapak justru menangisi dia. Saya ini yang sudah kerja, dan saya bayangkan dia lihat seperti itu, dia berusaha merebut hati ayahnya, dia kerja lebih keras lagi. Makin dia kerja, dia justru makin jauh dari ayahnya. Kita berhenti sebentar di sini, saudara, dan kita coba pikir, saudara, apakah ada kemungkinan bahwa saya sebagai pendeta, saudara, makin lama saya melayani, makin aktif saya melayani, makin sibuk saya melayani, apakah ada kemungkinan saya justru makin jauh dari Tuhan? Saudara coba pikir, saudara. Saya rasa itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi.
Bagian ini jelas memperingatkan kita, saudara, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk saudara dan saya alami. Kita ada dalam rumah Tuhan, seperti orang Farisi ini. Wah, orang Farisi, saudara, di mana-mana dikenal orang suci, saudara. Ini barangkali kalau gambaran seperti sekarang, ini barangkali saya di luar, jalan ke sana kemari, pergi ke Walmart atau pergi ke Home Depot atau kemana, bukan cuman baju biasa, tapi pakai baju pendeta saya, bukan cuma pakai baju pendeta yang ada collarnya, tapi pakai jubahnya sekalian. Supaya orang semua tahu, there is no doubt, ini orang suci. Kalau bisa tuh ada di sini hello, saudara, cari sesuatu yang bling 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 di sini supaya orang-orang tahu, orang suci datang. Ini saudara, ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara. Tapi Tuhan mengatakan engkau tidak mengerti isi hatiku. Engkau tidak mengerti apa yang saya rasakan, engkau tidak mengerti nilai yang ada dalam diriku, engkau tidak mengerti apa yang saya pikirkan. Terhilang, saudara. Terhilang karena kenapa? Karena mereka tidak mengerti isi hati Tuhan. Mereka tidak hidup menurut cara yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka terhilang bukan karena seperti si anak bungsu, karena kelakuan, karena cara hidup mereka. Mereka terhilang. Mereka ada di dalam gereja. Mereka ada di ruang rapat. Mereka ada di belakang mimbar berkhotbah. Tetapi mereka tidak pernah betul-betul memahami isi hati Tuhan itu yang sebenarnya seperti apa. Dan kalau saya rangkumkan ini, saudara, kedua-duanya terhilang karena satu hal. Mereka tidak punya nilai dari Tuhan sebagai nilai yang mereka. Mereka tidak punya nilai dari Tuhan sebagai nilai hidup mereka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hubungan yang sejati itu dinyatakan melalui satu hal. Hubungan sejati itu dinyatakan dengan kita mengambil nilai daripada Allah, nilai daripada Tuhan menjadi nilai daripada kehidupan kita. Bukan sekedar hidup dengan di luar melakukan kewajiban agama. Bukan sekedar hidup di luar, saudara, melakukan segala ritual agama. Kita bisa melakukan ritual agama, saudara, dengan cara yang sesuci, dengan cara yang sesungguh-sungguh apapun. Tapi kalau kita tidak melakukan itu dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan, akhirnya Tuhan tetap mengatakan, you are doing very well. Tapi bukan itu yang saya mau. Saudara pernah membayangkan, saudara, mungkin udah kelamaan ya, kalau saya lihat mungkin udah kelamaan. Nulis paper, saudara, udah tulisnya setengah mati, jungkir balik setelah diserahkan pada dosen mengatakan this is a very well written paper, tapi ini bukan topik yang saya mau. Saudara bayangkan, saudara, dengar katanya kayak gitu. Kalau saudara lihat secara cepat ke Matius 25 nanti, saudara, perumpamaan tentang talenta, ada satu bagian kecil yang kita kadang-kadang melupakan, saudara. Perumpamaan tentang talenta itu kan bicara mengenai satu hamba dikasih 5, satu dikasih 2, satu dikasih 1, ya kan? Masih ingat ya? Dan yang kasih 5, kasih 2 itu kan menghasilkan 5, menghasilkan 2. Masih ingat? Oke? Kemudian dikasih 1, kan dia datang pada tuannya mengatakan, Tuan, saya tahu engkau ini adalah hamba yang engkau ini adalah tuan yang kejam, yang menabur yang menuai di tempat engkau tidak menabur dan bla 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 gitu kan? Ini satu talenta milik tuanku aku kembalikan, kan gitu? Kembali modal. Masih ingat ya? Nah, di bagian ini, bagian sesudah itu, saudara, kita seringkali mengabaikan komentar dari si Tuhan. Tuhan itu mengatakan gini, engkau hamba yang jahat dan malas. Kalau engkau sudah tahu bahwa ini aku adalah Tuhan yang menuai di tempat di mana aku tidak menabur, bukankah seharusnya uang ini kamu kasih kepada orang lain yang menjalankan bunga? Dengan kata lain, untuk meminjamkan gitu, supaya paling tidak waktu aku pulang uang ini kembali dan masih dapat bunga, ya kan? Yang mau dikatakan di situ, saudara, permasalahan dari si hamba yang jahat dan malas ini adalah bukan cuma dia jahat dan malas, dia jahat dan malas karena kenapa? Dia tidak mengerti apa yang menjadi isi hati tuannya. Dia pikir asal kembali modal dia udah seneng. Nah, Tuhan bukan mau kita kembali modal. Tuhan mau kita ini berbuah. Tuhan mau kita menghasilkan sesuatu. Hidup di dalam dunia, saudara, Tuhan tidak membutuhkan kita kembali modal. Kalau kita kembali modal, saudara, Tuhan mengatakan, ngapain kamu di dalam dunia?
Ayo come home, pulang ke surga. Tuhan mau kita di dalam dunia, saudara, justru supaya kita bisa memperlihatkan kepada orang lain siapa Tuhan sebenarnya. Oh, dunia tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Dunia melihat Tuhan melalui diri kita. Saya kadang berpikir gini ya. Ini pergumulan pribadi saya sebagai pendeta, saudara. Waktu orang memikirkan mengenai saya sebagai pendeta, orang melihat saya itu sebagai satu kelas elit, atau orang melihat saya sebagai teladan untuk dia juga mau mencapai itu. Saudara, saya sering ngalami, saudara. Waktu orang tahu saya pendeta, saudara, mereka berusaha untuk cara ngomongnya itu lagi berhati-hati, berusaha untuk nggak usah orang non-Kristen, saudara. Saya dulu kalau besuk ke rumah orang kadang-kadang feel guilty. Ya. Karena kenapa? Sebelum besuk, kalau mau pergi besuk rumah orang, saudara, itu paksa orang mau nggak mau mesti bersihkan rumahnya. Pendeta mau datang. Semua yang kotor-kotor, semua yang nggak bener, yang kelihatannya nggak beres, dimasukin, diumpetin dulu. Alkitab yang sudah nggak tahu berapa lama nggak dikeluarin, taruh di situ. Pikir kadang-kadang Alkitab kok udah berapa tahun dipakai kok masih baru belum gitu. Oh, nggak pernah, ya jelas nggak pernah dibuka kok. Tapi kalau pendeta datang itu mesti, kalau pendeta itu hidupnya harus kayak gini. Ya, ada teman mengatakan jadi pendeta susah. Kalau pakainya lengan panjang terus, dibilang kok formal terus. Dia pakainya santai, dibilang pendeta kok nggak ada wibawa. Sudah tahu cerita yang kayak gitu punya. Saya sempat tersentak, saudara. Satu hari jemaat dulu, beberapa tahun yang lalu jemaat saya mengatakan begini. Pak Hengki, saya kok nggak pernah lihat Pak Hengki pakai celana pendek ya? Bukan soal celana pendek apa enggak gitu. Saya mikir gini, waktu orang melihat saya sebagai pendeta, saudara, orang melihat saya sebagai seseorang yang bisa ditiru, atau orang melihat saya sebagai sekelompok atau satu bagian dari yang terpisah dari mereka. Saudara ngerti maksud saya? Elit dalam arti itu. Dia terpisah, dia harus hidup, jadi hidup di dalam kepompong, saudara. Ini yang terjadi dengan orang-orang Farisi. Ini yang terjadi dengan ahli Taurat. Saya takut, saudara, bahwa itu terjadi dengan gereja. Waktu-waktu orang melihat gereja, saudara, orang mengatakan, oh mereka itu kalau hari Minggu mereka hidup dalam kepompong, mereka masuk dalam kepompong mereka masuk di menara gading mereka, and they have nothing to do with us. Dia ada holy men and women. Dalam hidup sehari-hari, saudara, mereka tidak melihat itu, mereka tidak menyadari itu. Karena saya melihat, saudara, dampak terbesar kepada orang-orang yang tidak percaya itu bukan khotbah. Hampir tidak pernah, saudara, saya mendengar ada orang yang datang ke gereja karena khotbah pendetanya bagus. I'm sorry, saya 26 tahun malah ini berkhotbah. Bisa dihitung dengan sebelah tangan, saudara. Ada mengatakan, oh saya mau datang ke gereja itu karena dengar khotbahnya bagus. Yang terjadi adalah dia mau datang setelah dengar khotbah saya. Tapi yang sering kali saya dengar, saudara, adalah orang mau datang karena kenapa? Kok mereka ini hidupnya lain ya? Kok beda ya dia? Kok lain? Saya pengen tahu. Dan orang yang dikatakan hidupnya lain, itu selalu, saudara, adalah orang yang masuk dalam hubungan yang benar dengan Bapa di surga. Dia bukan cuma sekedar rajin baca Alkitab, bukan cuma sekedar punya kehidupan yang rohani, tapi dia betul-betul hatinya itu betul-betul suci, hatinya betul-betul rohani. Apa yang dihargai oleh si ayah, dihargai oleh dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya kepada kita, saudara. Kalau hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah Tuhan melihat kita sebagai anak yang hilang? Kita mungkin hilang karena kelakuan kita, karena cara hidup kita. Kita mungkin hilang, saudara, karena kita secara literally jauh di luar Tuhan. Tapi yang kemungkinan besar buktinya saudara ada di sini hari ini, saudara. Paling enggak hari ini secara fisik saudara tidak hilang. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa kita sekalipun ada di dalam gereja, seminggu 2-3 kali, saya nggak tahu kita ada kegiatan apa, saudara. Seminggu tidak tahu berapa puluh kali di gereja. Apakah kita betul-betul ada di rumah Tuhan?
Apakah kita betul-betul mengerti isi hati Tuhan? Apakah kita ini betul-betul memahami dan masuk dalam hubungan yang benar dengan Bapa kita?